wabarakatuh. Selamat malam, salam Rahayu. Oke, kembali lagi ketemu dengan saya di channel Kang Kenong Official. Semoga para subscriber dan penonton setia Kang Kenong selalu diberi kesehatan rohani jasmani. Malam ini kembali ketemu dengan saya yang situasinya seperti ini, juga kelihatan sehat walaupun sehat juga. Teman-teman, untuk malam ini saya hanya mengulas sedikit masalah bunga yang digunakan untuk ritual di setiap tradisi Jawa ya. Digunakan di setiap ritual tradisi Jawa. Yang pertama sekali adalah, mungkin yang sudah tahu atau yang sudah paham sekali, sangat hafal dengan umbo rampe setiap ritual tradisi Jawa pasti ada bunga ya. Mungkin yang belum tahu saya jelaskan di sini ya. Salah satunya adalah bunga kandil. Bunga kandil itu mempunyai makna yang sangat dalam ya. Di dalam filosofi Jawa, bunga kandil adalah punya arti pemantil kantil ya, yang artinya apa yang kita lakukan dalam mencari ilmu spiritual supaya kantil atau mengikut melekat kepada diri kita, sehingga kita selalu bisa menghargai atau bermanfaat atau punya syafaat apa yang kita dapat dari ilmu spiritual tadi untuk semua makhluk, untuk orang tua kita dan untuk para leluhur-leluhur kita. Jadi intinya adalah makna dari bunga kandil sendiri menurut filosofi Jawa adalah pemantil kantil. Jadi tidak sia-sia dalam kita mencari ilmu spiritual, karena setiap makhluk atau setiap manusia pasti punya sisi spiritual ya. Mau tidak mau tetap punya sisi spiritual. Ada yang khusus ingin mempelajari ilmu spiritual, atau yang sekedar mengakui ketuhanan ada di Tuhan. Yang kedua adalah ada bunga melati. Bunga melati singkatan dari melating ati, melat ati. Melat ati itu berarti melekat di hati. Jadi apabila kita mencari ilmu spiritual itu tulus dari dalam hati. Maksudnya tulus dari dalam hati itu perkataan, ucapan, dan perilaku kita itu semuanya keluar dari hati nurani, tidak dibuat-buat. Jadi tidak hanya mencari pangalembon, kalau bahasa Indonesianya itu supaya bilang orang baik di luarnya, tapi intinya dari bunga melati adalah menumbuhkan rasa ketulusan yang ada dalam diri kita masing-masing.
Setelah bunga melati itu ada bunga mawar. Bunga mawar itu banyak ada filosofi Jawanya juga yang punya arti itu mawar, maneka warna. Maneka warna itu bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan itu bermacam-macam ya. Yang intinya adalah bahwa supaya ilmu yang kita dapat itu bisa digunakan untuk semua kalangan, semua makhluk, dan maksudnya semua makhluk itu berarti untuk mereka yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Tapi ada juga yang melalui arso, yaitu yang artinya punya kehendak atau niat, yang maksudnya untuk menghayati nilai-nilai luhur. Jadi supaya kita ini selalu menghargai apa yang telah diperbuat orang kepada kita. Ada juga yang mengartikan awar-awar ben tawar, maksudnya melapangkan dada atau jembareng hati. Jembareng hati itu bisa menerima atau lapang dada ya, yang lapang dada, menerima semua yang menimpa kepada kita, baik menimpa berupa keberkahan atau kebaikan dan keburukan. Jadi semuanya dimasukkan ke sisi positif, tidak masuk ke sisi negatifnya. Jadi kita mencernanya itu ke hal-hal yang positif. Jadi semuanya kita kembalikan kepada yang positif-positif. Apa yang kita dapat dari mencari ilmu spiritual, juga apa yang kita cari di kebutuhan sehari-hari sebagai manusia, itu kita masukkan ke sisi positifnya. Intinya bunga mawar itu tadi, yaitu tadi awar-awar ben apa tadi, tiga tuh ya, awar-awar ben jembar, biru-biru, awar-awar ben tawar. Untuk yang keempat adalah bunga sedap malam. Bunga sedap malam itu namanya juga sudah sedap malam ya. Biasanya harumnya itu di malam hari. Filosofi di sini ya yang artinya adalah kondisi hati dan pikiran walaupun dalam suasana gelap tidak terpengaruh. Jadi walaupun kita ini kondisinya ibarat gelap adalah situasi waktu kita tertimpa musibah atau mendapat masalah atau lain-lain. Nah, intinya kita tidak putus asa, tetap memegang teguh iman kita, tidak gampang terombang-ambing oleh situasi. Jadi maksudnya dari sedap malam adalah berbawangi di malam hari. Jadi intinya dengan kegelapan, walaupun suasana hati kita ini sedang gundah gulana, tapi kita tetap berpikiran positif, tidak terombang-ambing oleh situasi, tidak termakan oleh hasutan walaupun kondisi kita sedang menerima musibah. Yang kelima adalah bunga kenanga, berasal dari kata keneng, yang berarti adalah capailah segala keluhuran seperti pencapaian para pendahulu atau para leluhur. Yang intinya adalah supaya generasi di bawahnya itu atau di bawah kita nanti itu selalu meniru apa yang kita perbuat,
yang baik-baik. Intinya itu semua contoh itu yang diambil itu yang baik-baik. Ada yang mengucap juga kenangan ing onggo, maksudnya supaya supaya anak turun selalu mengenang leluhur, termasuk kita ini juga wajib mengenang jasa para leluhur. Leluhur itu juga termasuk pahlawan yang berjasa pada kita. Oke teman-teman, hanya cukup segitu apa yang bisa saya sampaikan, karena ritual-ritual Jawa itu semuanya berbau dengan atau berhubungan dengan sesaji bunga, yang intinya adalah keharuman wangi. Itu adalah wangi, karena semua tradisi Jawa itu pasti berhubungan dengan spiritual, dan spiritual itu yang dibutuhkan adalah bau harum wangi. Biasanya kalau bau harum wangi itu sering mengundang makhluk gaib yang kita tuju, pasti yang kita sebut atau yang kita undang untuk kebaikan, untuk pasti datang, karena dengan adanya bau harum atau bahasa Jawanya gondo wangi. Terima kasih teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat masalah bunga yang saya sampaikan untuk ritual tradisi Jawa buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sebagai pengingat-ingat. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di yang saya ucapkan, dan apabila yang sudah tahu, yang lebih tahu, mohon ditambahkan di deskripsi di bawah, dan yang belum tahu semoga menjadi tahu dan bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.